Ganggu aja lo dong. Orang lagi enak nyanyi juga. Udah pagi-pagi bacanya kontak jodoh lagi. Emang lu udah gak sabaran lagi pengen punya pacar, Dol? Siapa bilang? Justru gue nyariin jodoh buat lu, Mon. Ngapain lu capek-capek nyariin gue jodoh? Ya iyalah. Nanti kalau lu udah dapet jodoh, terus kan lu merit. Nah, lu gak bakalan lagi tinggal di sini. Jadi, Mon, jelasnya jatah makan di rumah ini akan berkurang. Kok lu ngomongnya gitu sih, Dol? Ya. Loh, Mon, kamu belum berangkat sih? Katanya mau nyari cewek. Belum, Tante. Bentar lagi. Lagi nunggu telepon dari Muklis. Jadi lu sekarang pacaran sama Muklis, Mon? Enak aja lu, Dol. Gue lagi nunggu telepon dari Muklis. Nanti Muklis nelpon gue kalau tuh cewek udah datang apa belum. Oh, gitu ya, Mon. Ya udah, Tante doain semoga kamu sukses dapetin cewek, Mon. Makasih, Tante. Tante emang baik banget. Nggak kayak lu, Dol. Maksud lu apa, Mon? Kalau Tante kan nggak pernah menghina gue. Emangnya lo? Siapa bilang nyokap gua gak pernah ngina lu? Pernah kan, Mah? Pernah sih, sekali-sekali. Tuh kan, Mon. Dengar nggak? Tante sama juga dong sama Abdul. Ya sama lah, Mon. Tante kan namanya Afdol, gitulah. As. Udah kenapa sih, Mon? Lama-lama tuh kaca bisa pecah ngeliat muka lu. Sirik aja lu, Dol. Aku aja napa kalau tampang gue itu lebih keren daripada tampang lo. Sebenarnya sih iya, Mon. Tampang tuh emang lebih keren. Tapi sayang. Sayangnya kenapa? Sayangnya mulut lu gigi semua. Mon. Sebenarnya si Muklis mau ngenalin lu sama cewek mana sih? Gue mau kenalin sama cewek ABG, Dol. Umurnya aja 17 tahun. Sweet 17. Gua nggak yakin. Pasti bakalan sakit. Maksud lu, Dol? Iya, nanti kalau lu ketemu sama tuh cewek ABG, lu pasti tampar. Dan ujung-ujungnya, pipi lu bakalan sakit kan kena tamparan. Ah, lu, Dol. Bikin nyali gue ciut aja. Bukan disemangatin, kek. Malah bikin gue down. Oke, Mon. Oke. Gua semangatin. Biar lu tahan sama kena tamparan. Bakalan kena tampar aja marah. Apalagi sambal geledek. Ah, brengsek lu, Din. Gue kirain cewek Bangkok. Lu, Mon. Duh, Mon. Kok lu pakai baju sama baju gue sih? Dan lu sendiri ngapain pakai baju warna kuning? Gue ada janjian ketemuan sama cewek, Mon. Kalau lu? Gue juga janjian mau ketemu sama cewek. Malahan gue disuruh pakai baju warna kuning. Kok sama sih, Mon? Emang lu ketemuannya di mana? Di ATM. Oh, beda, Mon. Kalau gue ketemuannya di tempat Muklis. Ah, sama aja, Din. ATM itu kan anjungan tunai Muklis. Berarti kita janjian di tempat yang sama dong. Mana sih si Muklis? Gak beres tuh Muklis. Ngajar. Din, jangan nyolong start dong lo. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, kenapa lu Klis senyum-senyum? Kagum sama penampilan gue. Hehe. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini forever and never. Din, Muklis itu bukan kagum sama lo, tapi Muklis kagum ngeliat penampilan gue. Udah still habis. Siapa yang kagum ngeliat penampilan lo berdua? Tapi aneh aja gue ngeliatnya. Aneh gimana, Klis? Lo berdua pakai baju kuning-kuning, kayak bendera kematian aja. Wah,
lu berdua kompak banget. Jangan-jangan mau pada kampanye ya? Ajak-ajak dong, kan duitnya gede. Enak aja. Emangnya gue yang bendera apa? Kampanye. Sok politik lu. Klis, ceweknya mana? Udah datang belum? Gua bingung nih, mau ngomongnya gimana ya? Klis, lu ngomong aja bingung. Gimana mau ujian? Pasti lu nanya-nanya mulu. Klis, emangnya lu janjiin cewek juga sama si Udin? Iya, Mon. Soalnya kemarin si Udin minta kenalan juga sama cewek itu. Sama kayak lu. Udahlah, Mon. Lu nggak usah takut deh bersaing sama gue. Siapa yang takut, Din? Jangankan lo, Jaki, Abdol, lo Klis, Pak RT, Bagong, Somplak, semua cowok yang ada di komplek ini dijajarin. Gue nggak takut bersaing, Din. Oke, kita buktiin. Cewek itu mau sama lu apa gue? Oke, siapa takut? Klis, panggil cewek itu kemari, biar dia milih sendiri. Nah, itu dia masalahnya, Mon. Masalah gimana, Klis? Oh, gue tahu. Pasti itu cewek takut sama temon, ya kan? Bukan, Din. Tapi kemarin gua salah lihat umur. Gua kirain umurnya 17 tahun. Emangnya umurnya berapa, Klis? 14 tahun? Nggak apa-apa, Klis. Sekarang kan lagi ngetren. Bukan, Mon. Kebalikannya, 71 tahun. Oh, gila lu, Klis. Masa 71 tahun dibilang 17 tahun? Kalau gitu ceweknya berteman aja deh. Sekarang juga gue mundur secara terhormat dan gentle. Terima kasih. Assalamualaikum. Ngapain lu balik lagi, Den? Berubah pikiran? Lu mau ambil tuh nenek-nenek? Ya udah ambil aja, Den. Siapa yang mau ambil nenek-nenek? Gue lupa jalan ke rumah. Rumah gue kan sebelah situ. Permisi. Sembarangan aja si Udin ngomong. Cewek kadaluarsa dikasih ke gue. Lu juga gimana sih, Klis? Maaf, Mon. Gua salah lihat umur. Ya udah, gue nggak mau tahu. Pokoknya lu harus ganti rugi 500.000. Banyak banget sih, Mon. Sekarang lu pilih, mau 1 juta apa 500.000, Klis? Ya udah deh, Mon. Gua pilih yang murah, 500.000. Nih, Nah gitu dong. tapi inget ya, Mon. Ini duit buat ganti rugi. Iya, gue juga tahu, Klis. Susah banget. Udah, gue menenangin pala gue dulu. Shock gue dengernya, mau dikenalin sama yang 71 tahun. Mon, tunggu dulu. Gimana tuh nenek-neneknya? Ya buat lu aja, Klis. Buat apaan gua nenek-nenek? Lu jemur, lu bikin kerupuk kulit. Lumayan kan, jadi lauk. Gua bingung sama temon. Emangnya gua ngerugiin apaan ya sama dia? Terus gua bayar 500.000 lagi. Wah, pasti gua ketipu nih sama temon. Pusing deh kalau bikin temon. Jangan gua tidur aja dah. Loh, Mon, kenapa kamu? Wajah kamu kusam, gelap gulita. Kayak orang habis broken heart, patah hati. Loh, kok jelek-jelek Pak RT bisa baca pikiran saya sih? Loh, siapa dulu, Mon? Pak RT gitu loh. Kalau gitu kebetulan Pak RT. Loh, kebetulan kenapa emang kamu ketemu saya? Aku tahu, pasti kamu mau pinjem duit, ya kan? Enak aja siapa yang mau minjem uang. Saya mau nanya, cewek yang ngontrak di sebelah rumah Pak RT siapa? Mon, ada urusan apa kamu pakai nanya cewek yang ngontrak di sebelah rumah saya? Pak RT, kayak nggak tahu anak muda aja. Saya mau tahu nomor teleponnya. Mon, saya nggak bisa ya. Menurut undang-undang per RT-an,
saya nggak sembarangan, Mon. Ngasih nomor telepon warga saya terhadap semua orang, terutama kamu. Oke, kalau begitu sesuai undang-undang pertemuan, Pak RT juga dilarang main ke rumah buat ketemu sama mamanya Abdol. Mon, jangan gitu dong, Mon. Ya udah deh. Demi kelancaran hubungan saya sama mamanya Abdol, kamu saya kasih nomor teleponnya. Gitu dong. Itu baru namanya Pak RT yang baik hati dan tidak sombong, serta rajin membaca. Rajin membaca. Emang saya anak sekolahan apa? Oh iya, Pak RT kan nggak sekolah. Pantesan cuma mau jadi RT doang, nggak pernah mau jadi caleg. Ah, villain. Nih nomor teleponnya. Udah, biar saya nulis aja Pak RT. Nanti pakai huruf Sanskerta lagi. 0816 9395. Empatnya 3 kali. 3 kali. Yes. Oke Pak RT, nanti saya telepon dianya. Makasih Pak RT. Ya. Loh. Aduh, temen. Sontoloyo. Poin inventaris masih tega-teganya nih, diembat juga. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mon. Main masuk-masuk aja lu. Lu kan numpang di sini. Dari tampang lu, Simon, kayaknya lu Gatot nih. Gagal total, iya kan? Kesian amat, Simon, nasib lu. Dol, biar Gatot tapi gua Afgan, Dol. Afgan, apaan tuh? Ada gantinya. Maksain amat, Simon. Ini, gue punya nomor telepon cewek cantik. Udah itu, gue punya uang 500.000 lagi. Kalau masalah duit mah gue kagak kaget, Mon. Paling juga lu habis nipu si Muklis lagi. Nah, masalah cewek itu tuh. Cewek yang mana lagi, Mon? Mau tau aja lo, Dol. Lagu-laguan lu, Mon. Paling-paling juga dapat nomor cewek jelek. Lu mana pernah dapat cewek cantik, ya kan? Lu lihat aja ntar, Dol. Lo pasti les. Pasti les. Apaan lagi sih, Mon? Pasti ngilers. Ada S-nya, jadi banyak ngilernya. Lu yang tukang ngiler. Gua salahin. Kagak tidur aja lu ngiler. Mulutnya sih susah nutup. Kayak kuda nil. Ini gue telepon aja ya. 0816 9395 4333. Halo? Ini Temon. Siapa? Oh, namanya Rohana. Pasti orangnya sebagus namanya, Rohana. Roman-romannya sehalus namanya. Apa? Situ juga lagi nyari pacar. Wah, kebetulan dong kalau gitu. Iya, Rohana. Di sini banyak gangguan. Ada yang lagi sirik. Dari tadi ngikutin aja. Apa? Mau main ke rumah saya? Boleh? Enak aja lu. Lu kan numpang, Mon. Numpang. Maaf, Rohana. Nanti saya SMS alamat rumah saya ke nomor telepon kamu. Bye. Mon, di mana-mana juga cowok yang datangi rumah cewek, bukannya cewek yang nyamperin. Sirik aja lo. Sirik, wasairik. Gigi lu lurik-lurik, kayak motif batik. Lu, Mon, kok kamu masih di rumah sih? Kata janjian sama cewek. Biasa, mah. Gagal maning. Nyamber aja lo, Dol. Kayak geledek di siang bolong. Begitu, Mon. Kamu gagal dong ketemu sama cewek. Iya, Tante. Ternyata ceweknya umurnya 71 tahun.
Bukannya 17 tahun. Muklis salah lihat. Matanya udah katarak. Tapi bener si Muklis tuh, Mon. Umur segitu emang cocok buat lu. Enak aja lu, Dol. Emangnya gue manula dijodohin sama umur 71 tahun. Terus sekarang nggak jadi dong, Mon, ketemuan sama cewek. Tetep jadi, Tante. Kan mati satu tumbuh 1000. Wah, laris juga kamu ya, Mon. Ya siapa dulu dong, Tante? Monte, temon gitu loh. Mau lihat dulu ah, siapa tahu aja udah datang. Mas, Mah, Hei, nggak usah ngomong. Mama udah tahu. Kamu pasti mau ngomong kan? Kalau ujung-ujungnya Temon ditampar juga. Mama tahu aja sih. Mama gitu loh. Mama bisa aja nih. dateng nggak sih ya? Masa udah jam segini belum datang juga? Loh, Mon, bukannya cewek yang datang, malah seafood. Ubur-ubur sama kerang laut. jangan sembarangan ya kamu bicara ya. Jelek-jelek ini sertil. Iya, saya tahu. RT paling jelek sedunia dan seakhirat. Mon, nggak usah banyak pervilen. Sekarang kembaliin itu bolpen heaven dari saya. Kemon. Bukan jelek aja nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, nenek. Mau nyari siapa ya? Mau nyari Pak RT? Ini orangnya? Enak aja. Iya, Mon. Mau enaknya aja lo. Nenek sini nyari siapa? Saya bukan nyari Pak RT, tapi nyari Mas Temon. Nyari saya? Ada perlu apa, Nek? Nenek mau mesen makam. Di sini bukan TPU, Nek. Nenek salah alamat. Loh, Mas Temon gimana sih? Tadi ditelepon kan janjiannya di rumah ini. Oke. Understand. Oh, jadi selama ini kamu udah hubungan mesra ya sama nenek ini. Duh, Mon, ada tamu kok nggak disuruh masuk? Enggak, Tante. Dol, nenek ini datang ke sini salah alamat. Ih, Mas Temon gimana sih? Saya kan Rohana, yang tadi teleponan sama Mas Temon. Rohana. Rohalus kali. Kamu terima aja. Nenek lagi cinta-cintanya nih sama lo. Ini juga gara-gara Pak RT. Ngasih nomornya salah kali. Mon, kok saya yang disalahin? Emang berapa nomornya? 0816 9395 43-nya 3 kali. Aduh, Mon, itu sih salah. Bukan 3-nya yang 3 kali, Mon. 4-nya yang 3 kali. Pokoknya nggak bisa. Pak RT harus tanggung jawab. Nek, sama Pak RT aja, Nek. Oh, nggak bisa. Ini nggak relevan. Nah, kalau gitu saya limpahkan bawaan saya aja. Boleh juga, lebih gagah lagi. Udah. Kok lari? Emang namanya siapa, Pak? Muklis. Mas Muklis! Mas Muklis! Jangan lari, Mas Muklis! Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, asik juga dong. Kau punya hal-hal kayak di TV itu dong. Iya, Mon. Loh, kalian kok belum berangkat sekolah sih? Aku mah lihat halo-haloan di TV. Aduh, itu namanya walkie-talkie atau handy-talkie yang biasa dibilang HT. Itu bukannya dokter spesialis, Tante. Dasar bego lu, Mon. Itu mah dokter THT. Yang nyokap gue bilang itu HT, bukan THT. Lain apa? Ya udah sana berangkat sekolah. Kalau nanti naik kelas, baru deh tante beliin HT. Hore! Bener ya, Tante? Yang bohong ya, Tante
lagi. Lihat tuh Dol, si Sukron punya mainan yang kita idam-idamkan. Iya Mon, mereka asik banget deh ngobrol jarak jauh. Kalau kita pas naik kelas boleh beliin Dol. Kalau lu naik kelas Mon, kalau gua sih udah jelas Mon naik kelas. Berarti cuma dong gue yang dibeliin doang. Tadi kalian mau ngomong apaan sih? Kayaknya serius banget. Anu Kron, halo, Sia, ganti. Oke. Kron, halo Sukron, nanti pulang sekolah jangan lupa ya. Nanti pulang sekolah kita ngerjain PR bareng di rumah aku. Oke deh, ganti. Sukron, sekalian bawa makanan ganti. Oke deh, ganti. Ganti. Oke, ganti. Kok ngomongnya gonta-ganti mulu sih? Namanya mau ganti apaan? Ganti celana? Itu kodenya Mon, buat gantian ngomong. Pokoknya beli biar ngerti. Oke. Meluncur. Ya, kita kalah sama si Sukron Dol. Ya, itu sih gampang Mon. Kita tinggal beli aja. Beli pakai apaan Dol? Pakai sepatu. Halo. Ganti. Halo. Udah mas di sini. Mau nyita babu di mana? Mau nyita babu di sini. Ganti. Dol, daripada kita nungguin punya hatinya kelamaan Dol. Gua ada ide nih. Apaan Mon? Kalau kita punya duit, kita patungan aja Dol. Ntar gue cariin deh mainan sama yang kayak kita pengen Dol. Oke deh Mon, gue mau. Ya udah kalau nggak mau, paling-paling nunggu setahun lagi Dol. Ah lu Mon, gue kan bilangnya mau. Yaudah ya Mon, ayo. Mau kemana? Kalian kan belum makan siang. Udah mau main aja sih? Oh iya Dol, makan siang dulu, biar pikiran kita tenang. Sambal jeruk, ikan pindang. Artinya? Kagak tahu. Mon, pikirannya makanan mulu. Terus hidup buat apa lagi dong Dol? Hidup itu kan buat makan Dol. Salah Mon, emangnya kamu kerbau. Makan itu buat hidup, bukan hidup buat makan. Ini Mon, duitnya. Udah cukup belum? Belum Dol, dikit lagi. Dol, kok isinya dikit sih? Jangan-jangan lu jajanin. Oh iya Dol, uangnya udah gede punya sendok. Lu Mon, modal celengan doang, gede. Tapi isinya dikit Mon. Gak apa-apa Dol, gue nyumbang tenaga sama doa aja Dol. Lu, apaan sih Mon? Biar gue yang beli hati-hatiannya. Lu tunggu di jalan aja sama teman-teman. Wah, bener lu Mon, kebetulan badan gue lagi pegel nih. Tapi inget Mon, belinya hati-hatian, bukan es cendol Mon. Oke Dol, gue pergi dulu ya. Halo. Kontek. Halo. Kontek. Ada orang gila datang. Itu mah bukan orang gila, tapi Godzilla. Si Temon mana? Lama amat. Gimana Mon? Hati-hatiannya udah dapet belum? Tenang aja Dol. Hati-hatian gue itu lebih jago. Nggak pakai baterai lagi. Wah, hebat banget tuh hati-hatiannya. Siapa dulu dong? Punya Abdul dan Temon gitu loh. Gue jadi penasaran nih, gimana? Nih, kamu pada ngeliat dalam hitungan ketiga baru pada melek. Sekarang tutup mata dulu. Satu, dua, tiga. Itu kan mainan tempo dulu. Kaleng susu dipakein tali. Wah, bagusan aja nggak pakai baterai. Nggak apa-apa, yang penting bisa ngobrol jarak jauh kayak si Sukron.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Dicari calon bintang film untuk film berjudul Udah Hancur Tapi Sombong. Wah, ini sih cocoknya Udin nih. Din, lu mau gak nih, Din? Jadi bintang film? Enggak, ngapain juga jadi bintang film? Mendingan jadi produser. Maksud lu caper? Apaan caper, Ki? Calon produser. Ya iyalah, itu cita-cita gue dari kecil, Ki. Jadi produser. Biar gue bisa dideketin sama cewek-cewek cantik. Iya aja yang banyak. Wah, kayaknya emak bakalan cepet dapet mantu nih. Iya dong, Mak. Tapi setelah Udin jadi produser. Din, lu mimpi aja yang jauh, Din. Nggak mungkin. Mungkin juga kalau lu bergelut di bidang film, lu bukan jadi produser, tapi jadi PU yang bikin kopi. Lu dasar onta bajakan. Itu namanya bukan sentimen lagi, tapi meterman. Biarin aja, Ki. Kali-kali aja si Udin bisa jadi produser yang keren. Iya, Bude. Tapi produser komedi puter. Iya, komedi putar, melingkar, dihubung lala. Dasar cungkring lu. Terus, Kadang. terus. Nih, Mak. Kok produsernya nggak datang-datang ya, Ki? Sabar dong lu. Pengangguran aja sabar. Apalagi lu yang nyari kerja. Sabar dikit, ngapa sih bawel? Sabar. Orang sabar itu jidatnya lebar. Gue udah nungguin 3 hari nih. Baru juga 3 hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Rita. Oh, Rita Fernandes. Kok tahu sih, Mas? Ya tau lah. Mbaknya kan terkenal. Sering nongol di TV kan? Tapi sayangnya gue nggak pernah nonton TV. Oh iya, masalah nonton TV ntar dibahas di dalam aja. Yuk, masuk. Wah, Mbak persis kayak mantan istri saya. Gak apa-apa, Mas. Emangnya istrinya sudah meninggal? Nggak tahu sih. Maafin teman saya, Mbak. Teman saya ini memang pengen banget istrinya meninggal. Oh, emangnya istrinya belum meninggal? Gimana mau meninggal? Laku aja belum. Sekali lagi maaf, Mbak. Oh iya, Mbak sekarang lagi syuting film apa ya? Saya tidak pernah syuting, Mas. Tapi kalau memproduksi film, saya sudah 5 buah film yang saya tangani. Oh, jadi Mbak ini produser. Kenapa nggak bilang dari tadi, Mbak? Lah, Mas ini kan sudah tahu. Jadi saya nggak perlu kasih tahu dong. Dan nggak perlu dikasih tahu, tapi Mas ini sudah sok tahu. Wah, berarti profesi Mbak sama Udin sama dong. Udin ini calon produser, Mbak. Tapi produser komedi ombak yang didorong-dorong gitu di pasar-pasar. Biarin, Ki. Yang penting Udin Penyok tetap prosedur. Produser. Namanya aja jelek, nggak beda jauh sama orangnya ya. Ya, emang nama kan harus sesuai sama tampang, Mbak. Udin Penyok, cowok paling ganteng di komplek ini. Malu tuh, sambut cepetan. Duh, bentar ya, Mbak. Mak ada-ada aja sih. Mbak, Udin itu memang orang dengan kesadaran yang sangat tinggi. Dia itu nyadar kalau muka sama namanya cocok, pas-pasan, alias hancur. Udin! Ada apaan sih, Mak? Teriak-teriak. Di dalam ada tamu produser. Hah? Mau produser kek, mau profesor kek, kagak ada hubungannya sama emak. Cepetan lu bantuin nih ke dalam nih. Sekali-sekali kayak lu bakti sama orang tua. Ya, Emak. Oh. Mak, kenalin. Ini Ibu Rita, produser terkenal. Itu loh yang sering nongol di TV. Siapa? Gurita. Kok Gurita sih?
Bukan. Burita. 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 Itu loh, Mak, produser terkenal yang sering nongol di TV-TV. Oh, udah tahu? Cepetan dong, lu angkatin dulu nih ke dalam. Mak, gimana sih, Mak? Selesai ini dulu. Bukan main, Din. Emak lu baiknya luar biasa, Din. Kalau mau selamatan tuh, disiapin semuanya sampai repot-repot beli macem-macem gitu, Din. Bener, Mak. Wah, kalau gitu seumur-umur baru sekarang Mak bisa ngerti perasaan Udin. Tapi bener kan gue bilang, jadi produser tuh gampang, nggak butuh modal. Selamatan aja udah ada yang nanggung. Bener nggak, Mbak? Bener, Mas. Yang penting ada kemauan dulu dan niat. Meskipun predikatnya juga cuma hanya produser bohongan. Nah, di sini mungkin emak lu udah tahu niat lo, Din. Niat lo tuh bagus. Jadi langsung dimodalin selamatan. Apa lu bilang, Ki? Dimodalin selamatan. Mulai kapan lu kompromi sama si Udin? Mak mulai kapan kompromi sama Udin? Bikin selamatan. Selamatan apaan? Jadi produser. Ini, Mak. Mak mau nyelamatin Udin kan? Soalnya Udin mau jadi produser. Produser keong. Nih emak bawa ini semua nih segala macam mau dijual, Din. Ibu mau beli panci, Bu? Bagus nih, Bu. Iya, tuh. Mantep punya nih, oke punya. Murah meriah, Bu. Mak. Anti gores ya pokoknya, Bu. Mak, Burita ini mau ngajarin Udin jadi produser. Kalau produser film kagak boleh. Tapi kalau produser panci boleh. Ya, Mbak, ayo, nggak bakalan rugi deh kalau beli ginian nih. Mantep nih, tahan banting nih, tahan punya. Harganya murah lagi, diobral. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Wah, hebat kamu, Din. Masih muda, sudah bisa jadi produser. Tapi film apa sih, Din, yang sudah diproduksi? Oh, film yang udah gue produksi, Kuntilanak Botak. Beranak dalam sumur. Anaknya ternyata 2. Cewek, cowok. Botak semua, Kong. Masa semuanya botak sih, Din? Iya. Nggak serem dong. Malah lucu. Terus, beranaknya di sumur apa di kasur, Din? Di sumur, Kong. Sumurnya aja botak. Masa sumur botak sih? Pasti sumurnya dalam-dalam ya, Din. Terus pasti yang nimbak juga cungkring semua ya, Din. Mas Udin. Balikin uang gue. Sorry, Mbak. Mbaknya siapa ya? Duh, nggak usah banyak ngomong deh. Udah deh, nggak usah banyak nanya. Film yang lo buat udah setahun nggak tayang. Mana janji lo? Sorry. Gue belum pernah bikin film. Itu baru cita-cita kok. Aduh, sekali enggak, puluhan kali iya. Aduh, nggak usah banyak ngomong deh. Cepetan balikin duit gue, 100 juta. Udah. Mana barang-barang gue? HP, dompet. Mana balikin? Ciloko. Jangan-jangan kamu produser penipu, Din. Bukan, Kong. Langkau take. Aduh, cepetan deh, balikin duitnya. Stop. Nih. Kayaknya mau ikut nambah juga ya? Iya. Nih. Sudah sasaran. Tidak mau jadi kecil. Hah? Lu enak ya, Ki. Gue apa selama 2 hari, lu nyantai aja. Lu itu namanya bukan apes, tapi malahan berkah. Buktinya, lu sering kedatangan cewek-cewek cantik. Berkah. Berkah apaan kalau gue dimaki-maki mulu?
Itu mah derita lu. Gue nyerah aja deh, mau jadi produser. Duduk itu. Berani-beranian lo selingkuhin bini gue ya? Yang mana sih? Produser dadakan. Kalau sekali lagi lu pacarin bini gue, gue bentarin kalau ke Madura. Paham lu? Hebat Mas Udin. Ternyata kebal juga ya ngadepin ujian ini. Kebal sih kebal, Mbak. Tapi sampai kapan gue apes mulu? Tenang nih, tahan, sabar. Nanti sampai lo sekarat. Bener Mas, sampai-sampai Mas Udin itu nggak pernah nyerah. Saya juga seperti itu. Setiap jadi produser, memang harus seperti ini tantangannya. Coba aja nanti lihat, pasti akan datang tantangan keempat. Gimana tahu sih? Ya tahu lah, kan ada skenario-nya. Saya permisi dulu ya. Be careful, Mbak. Tawa. Mas Udin, alah gak usah cengenges deh. Ini muka senang apa sedih sih, Ki? Mas Udin nangis, Mbak Petri. Oh, ini muka sedih. Gak disangka ya, tampangnya aja kalem, gak ganteng. Tapi habis-habisin perempuan, Ki. Penjajah perempuan, Ki. Gini-gini, Ki. Aduh, gak usah pura-pura sedih deh, Mas Udin. Gak usah acting. Ternyata, Ki, dia lakunya sama... Nih, selingkuhan dan anak-anakmu, Mas Udin. Ayolah Mas Udin, pulang ke rumah kita aja. Terus sama anak-anak kangen. Iya, Papa Udin penyok. Papa Oping penyok. Iya, Pak. Kita semua kangen sama Papa Udin penyok. Nenek ini si mana sih? Kenal aja enggak? Bro, ini bagian dari tantangan lo jadi produser, bro. Lo mesti selesaiin satu-satu. Nggak mau. Pokoknya udah nyerah, titik. Nggak pakai koma. Ada apa sih, Din? Rame banget. Emang lu bikinnya rumah jadi pasar malam apa? Bukan pasar malam, Mak, tapi pasar kaget. Ternyata Mas Udin ini seleranya sama nenek-nenek, Mak. Tuh kan kaget. Apa bener, Nek? Kalau udah bawa tanah, bohong buat apa? Apalagi sama mertua. Saya cinta berat banget sama Mas Udin.